Halo, sahabat Sena Cuan, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tetap harus sehat, harus bahagia, dan harus tetap semangat apapun yang terjadi. Ya, kali ini akan membahas pernyataan atau permasalahan yang kemarin kita posting di video ya. Video sebelumnya, maksudnya video sebelumnya, kenapa sih kita tidak boleh memulai usaha dengan hutang? Ya, memulai usaha dengan hutang itu artinya menelan racun dan mati berlahan. Loh, kenapa Bang bisa gitu? Ya, teman-teman semuanya, untuk eh, memulai usaha, usahakan bahwa apapun bisnis yang mau kalian jalankan itu haruslah berasal dari awal, berasal dari nol. Berapapun budget kalian untuk modal fresh money-nya, uang uang dana segar lah, dana segarnya itu berapa, itu yang kalian optimalkan teman-teman semuanya. Tentu saja di sini kalian tidak bisa membuat bisnis plan misalnya dengan modal fresh money kalian atau dana segar kalian itu 1 juta, tidak bisa lah untuk uh, bisnis plannya itu yang gede-gede, misalnya buka restoran atau buka rental mobil dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalian harus realistis bahwa dengan modal 1 juta apa yang bisa kalian pakai. Nah, misalnya kalau ketika kalian dengan modal 1 juta, kalian hobi di bisnis kuliner, kalian bisa yang pertama mungkin masak di rumah. Masak di rumah, lalu kalian tawarkan atau kalian promosikan melalui online. Kalian berpromosilah di media sosial kalian masing-masing. Tentu saja kalau kuliner online seperti ini mencakupnya areanya area daerah sekitar kalian saja. Atau sekarang juga apa namanya? Untuk pemesanan dan pengantaran pun itu bisa melalui jasa ojek online atau apapun lah, delivery order dan sebagainya. Jadi menyesuaikan budget fresh money atau dana segar kalian untuk modal awal itu yang paling penting teman-teman. Kenapa kalian harus menyesuaikan bisnis yang atau usaha yang kalian akan mulai itu dengan modal awal yang kalian punya? Lalu apakah tidak boleh misalnya kita berhutang untuk usaha? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Hanya saja ketika kalian memulai sebuah usaha itu tidak boleh hutang. Penjelasannya yang paling mudah ya, paling mudah seperti ini. Ketika kalian ingin berusaha atau membuka sebuah bisnis, kalian bisnis plannya itu dengan budget yang besar dan kalian hutang di perbankan atau koperasi atau apalah finance apapun itu, taruhlah dengan modal 50 juta, enggak usah banyak-banyak, 50 juta kalian ingin buka restoran atau warung makan. Ketika kalian mempunyai usaha seperti itu, kalian harus memperhitungkan berapa biaya operasional yang harus kalian keluarkan sebelum mendapatkan hasil. Misalnya katakanlah ketika kalian mau membuka sebuah warung makan, kalian mungkin sewa lapak lah. Sewa lapak per bulan berapa atau 1 tahun berapa? Misalnya katakan 1 tahun 15 juta. 15 juta. Oke, 15 juta. Belum perlengkapan di dalamnya. Interiornya itu berapa juta kalian kalian harus keluarkan untuk masalah interior. Belum lagi ketika itu kalian harus mempekerjakan orang ketika uh, usaha restoran kalian itu jalan atau warung makan kalian itu sudah open ya. Belum apa-apa dengan dana yang 50 juta kalian sudah tumbang dulu untuk modal awal teman-teman.
hampir mungkin hitung-hitungan hampir 40 juta untuk kos operasional awal, mulai dari sewa tempat, mulai dari interior, mulai dari belanja perlengkapan atau peralatan, lalu eh, sewa juru masak atau pelayan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau menghias interior macam-macam lah seperti itu yang membuat membuat eh, kos operasional membengkak, karena sebenarnya itu bukanlah poin penting dari sebuah usaha. Pernak-pernik yang dalam sebuah usaha itu ya sebenarnya itu yang membuat kos operasional itu kita jauh lebih mahal. Ya, itu hanya contohkan kita usaha untuk rumah makan. Lalu, bagaimana dengan pendapatan? Penghasilan kita bagaimana? Ketika kita membuat usaha baru, teman-teman semuanya, kita harus struggle. Kita harus bertahan sampai 3 bulan. Kenapa? Ya karena kita masih belum punya pelanggan. Kita masih harus mengeluarkan budget untuk promo. Kita harus mengeluarkan budget untuk kasih diskon, ibaratnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan angsuran pertama dan kedua? Kalau usaha-usaha kita itu yang pertama kali kita buka itu sudah terbebani dengan pembayaran angsuran hutang. Jelas ini adalah sebuah mekanisme atau manajemen finansial yang tidak sehat untuk neraca keuangan kita. Nggak usah perlu pakai S2 ekonomi atau S2 manajemen kita menghitung-hitung seperti ini. Ya, fokusnya di sini adalah kenapa kita tidak diperkenankan untuk berhutang ketika kita mau memulai sebuah usaha. Ya, poinnya jangan sampai usaha-usaha yang kita mulai bangun itu menjadi usaha-usaha yang membebani kita untuk lebih berkembang. Dan usaha yang diawali dengan hutang itu tidak akan mungkin berkembang, teman-teman semuanya. Tidak akan. Kalian bekerja keras siang malam, ngumpulin uang, ngumpulin laba, itu harusnya bisa kalian nikmati kalau modal kalian awalnya itu bukanlah modal hutang. Biarpun sedikit, teman-teman. Biarpun sedikit. Misalnya kalian jualan makanan online, mungkin satu hari 10 sampai 15 porsi, sedikit mungkin hasilnya. Tapi usaha kalian keuntungannya adalah pure, murni adalah keuntungan bersih. Dan dalam setiap usaha inilah yang kita cari, bahwa usaha itu adalah laba bersih, netonya kita. Lalu kapan kita bisa berhutang untuk usaha-usaha kita? Ketika kalian merasa bahwa kalian membutuhkan pengembangan yang lebih besar dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Misalnya tadi dengan usaha restoran, ketika kalian sudah mendapatkan omset yang jauh lebih signifikan, kalian boleh berhitung-hitung untuk membuka sebuah lapak, membuka sebuah warung makan kalau awalnya adalah dari online. Dengan estimasi pendapatan antara kos operasional dan pendapatan itu kalian bisa estimasikan tetap untung. Itu dia kenapa kita tidak diperkenankan untuk memulai usaha dengan berhutang. Begitu teman-teman. Dan kalau untuk pengembangan boleh, kalau untuk pengembangan setelah sekian lama kalian rintis usaha-usaha kalian dan merasa omsetnya kalian bagus, basic income-nya kalian bagus, boleh silahkan untuk menambah modal dan memperluas jaringan, memperluas marketing. Silahkan, asalkan kalian berhitung dengan cermat. Lebih oke mana ketika berjualan online atau berjualan dengan membuka lapak. Dan itu kalian harus betul untuk penghitungan angka-angka dan estimasi-estimasi berapa low pendapatan kalian, pendapatan yang paling
low income-nya berapa? Paling paling rendahnya kira-kira kalian satu hari berapa? Harus harus punya batasan teman-teman. Low income-nya berapa? Nanti higher income-nya berapa? Target penjualan teratasnya berapa? Itu kalian harus benar-benar manage supaya tidak terjadi selip. Karena sebuah bisnis ini dinamis, cepat betul perputarannya, sangat-sangat rentan. Jadi sekarang paham ya, kenapa kita tidak boleh, tidak bisa itu ketika kita mau membuka usaha baru dengan modal hutang. Nah, itu adalah penjelasan kenapa hal itu tidak boleh. Kalau kalian mau coba ya silahkan. Ini sebenarnya pengalaman pribadi teman-teman. Ketika dulu saya itu memulai sebuah usaha dengan high risk, resiko tinggi, dan dengan modalnya itu adalah 30% itu modal sendiri atau fresh money, yang 70%-nya modal hutang. Itu pun harus direlakan kolaps. Betul, saya mengalami sendiri. Jadi apa yang pengalaman saya ini saya tularkan kepada kalian, jangan sampai kalian terjerat hutang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.